Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, tetap teguh, tetap kuat, tetap bersuka cita dan berharap tentunya kepada Tuhan, karena Tuhanlah tujuan dan warisan kehidupan kita. Jangan lupa hari ini baca kitab Imamat pasal 16 sampai pasal 18 ayat yang ke-30. Lalu kita baca kitab Markus pasal 7 ayat 24 mulai sampai pasal 8 ayat 9. Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai 14. Dan untuk hikmat kita hari ini diambil dari Sulaiman. Hikmat Sulaiman dari Amsal pasal 10 ayat 15 sampai 16. Bagaimana kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya, tapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Karena itu baca terus dari kitab Amsal ini supaya itu menjadi hikmat untuk tuntunan kita. Kita masih belajar tentang tujuan daripada proses-proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi proses bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah jalan untuk memurnikan kita, supaya kita semakin murni, tidak campur baur hidup kita antara nafsu, antara kedagingan. Kita punya kemurnian, karena Tuhan tidak suka ada hal-hal yang bercampur dengan hidup kita. Yang kedua adalah proses membawa kita pada kematian daging. Dan proses itu akan menopang sukses kita, supaya sukses kita itu tidak sekejap, tetapi bisa turun-temurun sampai generasi ketiga dan keempat. Dan proses adalah wadah untuk menyiapkan kita berjalan dalam urapan. Dan proses meneguhkan bahwa kita adalah umat Tuhan. Dan yang berikutnya, proses adalah sarana untuk mendewasakan dan melatih akar iman kita, otot-otot iman kita. Jadi terkadang banyak orang menolak proses-proses yang terjadi dalam hidupnya, cobaan, tantangan, godaan, itu harus kita menangin. Dan itu di balik itu sebenarnya Tuhan sedang mendewasakan kita supaya kita tidak kanak-kanak, dan Tuhan sedang melatih otot-otot iman kita. Karena itu jika Bapak Ibu mengalami pembentukan, tempaan, ujian, mari kita belajar untuk berespon dengan benar, berespon dengan tidak keluar dari kebenaran Tuhan, dengan tetap tentu bersyukur. Sehingga ketika kita praktikkan hal itu mendewasakan dan melatih otot-otot iman kita. Jadi kita jangan sampai tergesa-gesa ketika kita menjalani proses itu. Kita harus sekali lagi tetap respon yang baik, tetap dalam ucapan syukur, tetap di dalam ketaatan, tetap di dalam ketulusan, tetap tentu berterima kasih. Dan seperti kata Alkitab, biarkanlah kita bermegah, bukan karena apa-apa, bermegah juga karena kesengsaraan akibat kebenaran, karena hal itu akan menimbulkan ketekunan. Kata Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, kita mulai menikmati sampai kita berada pada tingkat kedewasaan. Kita sampai pada tingkat iman yang kuat. Ingat, kita sedang hidup pada hari-hari di mana seluruh dunia sedang menuju kepada sistem ekonomi digital. Kalau saudara lihat, semua berubah. Rasanya tenaga manusia mulai berkurang dan kita mengarah kepada sistem ekonomi yang berbasiskan elektronik digital. Uang kita berubah semua tanpa transaksi dengan uang tunai. Jadi kita lihat perubahan-perubahan ini, dan sebenarnya ini semua mengarah kepada satu kepemimpinan di mana nanti agama, militer, ekonomi menjadi satu. Dan iblis memakai antikris sebagai otoritas daripada iblis akan memimpin dunia ini. Nah, dalam situasi seperti itu, Alkitab berkata siapa ditentukan untuk dibunuh, dibunuh. Siapa ditentukan di penjara, akan dipenjara. Ya, yang penting di sini adalah ketabahan, hikmat, dan iman. Karena itu penting sekali dari sekarang kita mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saya dorong kita semua masuk dalam kelompok-kelompok kecil, dan ini ujian, corona ini ujian. Karena itu saya sering suka ngomong kepada jemaat, ya, ayo kita menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam iman, teladan dalam kasih. Ya, kalau saudara, saya mau dorong ya, mulai masuk kelompok-kelompok kecil lagi, dan jadilah teladan di sana. Karena itu kita bersyukur lewat semua yang terjadi, ya.
Saya dengar kesaksian bagus ketika saya ke teman-teman di Serpong, teman-teman yang kena COVID, mereka datang, ya, dan terkadang mereka doain, mereka peluk, dan nggak ada masalah. Nah, ini semua tentu bukan karena arogan, tapi maksud saya di sini ada yang namanya keteladanan. Dan kenapa mereka tidak takut? Karena yang membedakan adalah mereka paham, mereka punya iman kepada Tuhan. Dan yang hebat, selesai didoakan tumpang tangan, mereka nggak tertular corona. Orang yang kena corona pada masa-masa itu menjadi sembuh, dan itu kisah bukan 1-2, dan kita juga ngalamin. Karena itu saya mau katakan di tengah-tengah situasi seperti hari ini, ya, berbagai hal yang sedang muncul, varian-varian baru, saya percaya iblis itu hanya bisa dikalahkan, penyakit hanya bisa dikalahkan dengan iman. Dan untuk memunculkan iman kita perlu di training, perlu dilatih oleh Tuhan lewat hal-hal yang terjadi. Nah, karena itu kita perlu mendasari hidup kita tetap apa? Kita tetap berada dalam kebenaran, berespon benar walaupun kita mengalami tekanan-tekanan. Karena itu tanpa kita sadari, ketika kita bisa melewati ini, ada kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Karena itu jangan manjakan diri kita. Tuhan juga tidak memanjakan kita dengan Dia melatih kita seperti seorang bapak kepada anaknya. Karena itu Tuhan gak selalu mengabulkan doa kita, tetapi Dia terkadang malah mengizinkan penderitaan, masalah hidup ini terjadi dalam hidup kita. Jadi kita bukan orang-orang yang cengeng, orang-orang yang manja. Kita bukan orang yang mudah tumbang, mudah kalah. Karena Tuhan mengasihi kita, karena itu Dia mulai mendewasakan dan melatih kita. Karena itu saya ingin ajak saudara terus bangun dengan respon-respon kita. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara memiliki otot-otot iman atau saudara lemah? Kalau istilah di kedokteran di bidang terapi, kalau kita otot-otot kita tidak kuat, kita mudah akan cedera otot. Karena tulang-tulang kita, dan kalau kita tidak punya otot-otot yang kuat, itu akan cedera otot kita, dan dampaknya yang terakhir akan sampai ke tulang-tulang kita akan mengalami rapuh dan bisa mudah patah. Karena itu ketika kita nggak melatih otot iman kita akan mudah sekali cedera. Jadi karena itu jangan pernah manjakan diri kita, tapi kita melihat bahwa masalah itu menolong kita. Proses ini akan menolong kita memiliki akar iman yang kuat. Karena itu biar kiranya saudara terus bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan andalkan Tuhan. Saya percaya bahwa semua yang terjadi hari ini, saya tidak tahu apa yang sedang menimpa saudara, tapi saya mau teguhkan hati saudara, ya, bahwa Tuhan sedang membawa kita pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena itu tetap pegang Dia, berpegang teguh kepada Dia, tetap mempercayai Dia, tetap bersyukur, tetap berterima kasih kepadanya. Jangan marah kepada orang-orang fasik, jangan marah kepada orang-orang yang sudah lihat kayaknya hidupnya mungkin lebih baik, lebih bahagia dari saudara secara lahiriah. Tapi percayalah, saudara seperti asap juga hampir jatuh katanya, tetapi akhirnya dia mengerti ketika dia selalu ada di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua anak-anakmu yang sudah mendengarkan saat teduh ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu lawat mereka, sembuhkan mereka, teguhkan mereka, biar iman kepada Tuhan itu terus menjadi kuat. Kami tidak menjadi orang-orang yang rapuh, cengeng, dan manja, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi orang yang dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.